Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada sesi pertama dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, pada mata kuliah komunikasi bisnis ini kita akan ada pendahuluan ya, materi pendahuluan. Mari kita bahas langsung saja. Nah, pada komunikasi bisnis secara menyeluruh saya menggunakan berbagai macam buku, tapi buku utamanya adalah buku komunikasi bisnis dari Joko Purwanto MBA. Nanti teman-teman bisa cari buku ini bisa melalui online atau secara offline di toko-toko buku seperti Gramedia. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita berbicara masalah komunikasi bisnis, pasti yang beberapa yang terbayang di benak kita secara umum adalah komunikasi yang dilakukan dalam konteks tujuan untuk berbisnis. Nah, pasti banyak yang berpikir seperti itu. Begitu pula dengan saya seperti itu, bahwa komunikasi bisnis nanti akan secara spesifik ke arah bisnis untuk memperlancar bisnis atau dalam konteks bisnis. Secara umum atau sebagian besar iya, tapi secara realnya nanti di lapangan nanti ternyata yang namanya komunikasi bisnis itu tidak hanya ketika kita sedang berbisnis. Bahkan di luar itu, asalkan masih ada kaitannya walaupun tidak secara langsung dalam berbisnis, itu nanti akan bisa dikategorikan sebagai komunikasi bisnis. Seperti apa? Nanti kita akan simak di materi hari ini dan juga atau di materi saat ini dan seterusnya juga seperti itu. Nah, di sini dalam memahami komunikasi bisnis kita harus melihat komunikasi itu ada berapa macam sih seperti itu. Di sini dikategorikan jadi tiga di buku tadi ya, komunikasi bisnis, yaitu yang pertama adalah komunikasi antar pribadi atau personal communication, yang kedua adalah komunikasi lintas budaya, cross cultural communication, yang ketiga komunikasi bisnis itu sendiri. Menurut Himstreet dan Beatty dalam Business Communication Principles and Methods, komunikasi sendiri merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau yang lazim atau yang diterapkan secara umum yang orang lain itu sudah biasa melakukan atau menerimanya. Dan baik itu dengan simbol-simbol, ya, simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Jadi bentuk komunikasi itu bisa disampaikan dalam berbagai macam bentuk ya. Baik itu simbol. Simbol contohnya apa? Misalnya ketika kita ada di jalan raya, itu seringkali ada simbol-simbol yang berkaitan dengan tata tertib di jalan raya atau penggunaan jalan raya seperti lampu-lampu lalu lintas, tanda stop dicoret seperti itu, atau mungkin ada gambar orang berjalan gitu, atau P dicoret. Nah, itu salah satunya simbol-simbol. Dengan melihat simbol itu sendiri, si penyampai pesan bermaksud menyampaikan maksud tertentu dan mudah juga diterima oleh si penerima pesan. Ada pula dengan sinyal-sinyal juga gitu. Dan dalam komunikasi secara umum, misalnya kalau kita ada di dunia militer itu juga bisa menggunakan simbol maupun sinyal-sinyal tertentu. Misalnya kalau saya nggak tahu ya, saya pribadi tidak tahu simbol-simbol atau sinyal-sinyal dalam dunia militer. Tapi biasanya ada beberapa ketukan gitu memiliki arti tertentu. Misalnya itu memiliki arti tertentu dan ketukan yang lain memiliki arti tertentu. Kalau zaman dulu kita sering lihat, mungkin zaman sekarang juga ada kalau di pos ronda ya. Di pos ronda itu kan ada kentongan. Nah, kentongan itu menunjukkan berapa ketukan, ada jedanya itu memiliki makna tersendiri. Begitu juga dengan perilaku kita terhadap orang lain terhadap kita dan tindakan itu juga memiliki makna-makna tertentu. Seperti itu. Oke, sementara menurut Bovey, komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan itu secara sederhananya. Lanjut. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Tadi ada komunikasi antar pribadi, lintas budaya, dan komunikasi bisnis itu sendiri. Sekarang yang paling dasar atau yang sering kali kita lakukan, yaitu yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang sangat-sangat mudah untuk dipahami oleh kedua belah pihak ya, baik yang mengirimkan pesan maupun yang menerima pesan, dan cenderung fleksibel
serta informal gitu, tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal bahasanya. Jenis komunikasi ini biasa dijumpai pada kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga, antar keluarga, tetangga, teman, teman sejawat, karyawan, antar karyawan ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Ya karena pada dasarnya yang namanya komunikasi pasti akan mencapai untuk tujuan tertentu walaupun cuma say hey gitu atau sekedar menyapa itu pasti memiliki tujuan. Nah, ini yang biasa kita lakukan dengan keluarga kita gitu ya. Dengan keluarga kita fleksibel, nyantai, informal. Seperti saya dengan istri saya misalnya ya kalau di rumah nggak mungkin pakai bahasa-bahasa yang formal atau kaku, sangat kaku nggak, nyantai aja. Ya, sukanya pakai bahasa apa gitu. Bahasa yang nyaman, yang asik, yang penting dalam komunikasi itu walaupun kita tidak serta-merta ketika berkomunikasi itu ingin mencapai tujuan apa ya, enggak. Tapi pada dasarnya yang namanya komunikasi pasti ingin mencapai tujuan tertentu. Say hello ya tujuannya adalah menyapa seperti itu. Nah, dalam komunikasi antar pribadi ini nggak jadi masalah bahasa apa yang digunakan. Mau bahasa daerah, bahasa gaul, bahasa tubuh, atau campurannya. Yang terpenting penyampaian pesan dapat dipahami oleh pihak lain. Nah, kalau teman-teman dari Banyumas biasanya di antar tetangga, antar teman kecil, mungkin di keluarganya, di circle keluarganya mungkin pakai bahasa Banyumas. Biasa aja gitu sama kakaknya sama adiknya ya kepriwe sih dan sebagainya. Teman-teman yang asalnya dari Sunda juga biasa sama tetangga sama keluarga itu pakai bahasanya bahasa Sunda gitu atau mungkin sama teman gitu sama teman lagi nongkrong di kafe pakai bahasa gaul biasa gitu lo mau kemana lo gitu dan sebagainya gue mau ke sini nih dan sebagainya. Nah itu juga bisa dilakukan itu sah-sah aja dalam komunikasi antar pribadi at least yang penting semua pesan itu dapat dipahami oleh pihak lain. At least pihak yang mau kita tuju siapa penerimanya. Nggak mungkin kan kita pakai bahasa. Saya pakai orang Banyumas. Saya pakai bahasa Banyumas sedang ngobrol ke mahasiswa yang mahasiswa itu asalnya dari Sunda dan nggak bisa bahasa Banyumas. Ya itu namanya bukan komunikasi gitu. Karena tujuan saya harusnya kepingin mahasiswa ini paham. Seperti itu. Seperti halnya ketika saya menyampaikan ini, kenapa saya memilih bahasa Indonesia? Karena pendengar yang ada di sini pasti berasal dari daerah yang tidak hanya dari Banyumas, dari beragam macam daerah yang tidak semuanya paham bahasa Banyumas. Oke. Kemudian dalam komunikasi antar pribadi, pembahasan atau topiknya sangat variatif, random. Suka-sukanya kalian di keluarga kalian mau ngobrol apa? Mau ngobrolin tentang makanan menu hari ini, mau ngobrolin tentang mau liburan kemana, atau mau ngobrolin tentang sekolahnya teman-teman, it's okay, variatif sekali. Sama kayak dengan teman-teman ketika ngobrol bareng teman gitu, bareng teman atau tetangga itu ngobrolnya udah random gitu. Tidak melulu ketika ketemu pasti ngobrolin topik A terus. Itu enggak gitu. Variatif obrolannya. Seperti itu. Itu untuk komunikasi antar pribadi yang sudah biasa kita lakukan di aktivitas hari-hari in our daily activity. Oke. Selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya. Nah, di sini udah ada gambarnya ya. Contoh gambarnya itu udah zamannya Obama dan SBY itu udah jelas lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya itu apa? Ini komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Komunikasi dapat terjadi antar daerah, antar wilayah maupun antar negara. Ini perlu sekali ya untuk mengantar ke dalam komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi dan lintas budaya ini juga perlu sangat-sangat diperhatikan pada prakteknya. Karena contohnya terjadi antar daerah, antar wilayah maupun antar negara. Kita nggak usah ngobrol di antar negara dulu, kita coba di antar daerah gitu, di antar daerah atau antar wilayah dulu. Antara Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mayoritas Sunda itu aja ada perbedaan dalam komunikasi. Komunikasi dalam hal apa? Contohnya misalnya dalam hal bahasa aja sudah berbeda. Mungkin yang disebut sama gitu, tapi ternyata itu maknanya berbeda. Contohnya dodol. Di Sunda, dodol itu adalah makanan gitu ya. Makanan, dodol, dodol Garut dan sebagainya. Tapi di Jawa, dodol itu jualan gitu. Aku harap dodol ini gitu. Itu
saya mau menjual ini gitu. Itu juga salah satu komunikasi yang harus diperhatikan. Belum lagi meluas ke antar negara. Komunikasi di sini selain komunikasi verbal yang tertulis maupun lisan, itu ada juga komunikasi yang nonverbal. Nah, komunikasi lintas antar negara ini akan sangat berbeda. Cara orang barat menghormati orang ketika awal bertemu dengan orang timur, contohnya Asia Timur seperti Jepang, Korea gitu, itu sudah sangat berbeda. Terbukti dengan kalau orang barat biasanya ketika ketemu akan berjabat tangan. Itu salah satu bentuk penghormatannya. Sedangkan contohnya orang Jepang ketika bertemu untuk menghormati kliennya misalnya dalam urusan bisnis atau urusan menghormatan gitu, mereka akan membungkukkan membungkukkan badannya gitu ya, membungkukkan badannya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita juga harus bisa melihat siapa nanti lawan bicara kita agar lebih apa? Agar kita bisa tahu koridor-koridor. Nah, dalam komunikasi lintas budaya ini yang perlu diperhatikan juga, terkadang ada yang menurut budaya orang lain itu adalah tabu, tapi menurut budaya di negara yang lainnya itu biasa saja gitu, biasa saja. Salah satu contohnya, di Jepang itu ketika memberikan tip ya, kalau di hotel atau di restoran itu tabu gitu, karena mereka merasa kurang dihormati dengan itu tidak sopan. Tapi di negara barat mungkin memberikan tips itu ya wajar-wajar aja, bahkan mungkin mengharapkan tips gitu. Jadi dari dua hal ini kita harus sangat-sangat berhati-hati apabila kita punya lawan bicara atau lawan komunikasi dari yang budayanya berbeda dengan kita gitu. Oke, itu tadi antar negara. Kita balik lagi ke antar wilayah, antar daerah nih. Di Jawa Tengah itu ketika saya memanggil kamu, Anda itu dengan sebutan jenengan itu sudah sopan gitu. Sudah sopan. Sangat sopan pakai jenengan. Sedangkan sampean itu kurang secara tingkatannya. Nah, ini mungkin mohon maaf ya, nanti saya bisa dikoreksi. Tapi kalau nanti di Jawa Timur biasanya pakainya sampean. Sampean itu sudah sangat-sangat sopan gitu. Jadi di sini ada perbedaan budaya dan kita harus tahu. Ini kita baru ngobrol Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini kita belum meluas ke daerah-daerah di luar Jawa seperti itu. Bagaimana bahasanya, intonasinya juga. Orang Banyumas itu kadang-kadang intonasinya tinggi gitu. Mungkin kalau orang Sunda itu lebih lembut, itu juga bisa ya, tergantung. Apalagi nanti kalau kita ketemu teman-teman kita dari Batak, teman-teman mungkin intonasi padahal itu ya memang seperti itu dari budayanya. Kita harus menyikapinya juga proporsional di bagian hal itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ngobrol masalah komunikasi bisnis. Secara sederhana, simpelnya, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi yang digunakan seperti komunikasi verbal dan non-verbal. Penjelasannya apa verbal dan non-verbal nanti kita akan bahas. Untuk mencapai tujuan tertentu. Di bisnis itu biasanya ada tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang berkaitan dengan bisnis gitu. Di sini kita akan perkecil dulu skopnya, berarti hal bisnis yang akan kita bicarakan. Walaupun nanti ada pendukung-pendukung lainnya. Oke, dalam komunikasi bisnis, komunikator itu harus memiliki komunikasi yang baik. Nggak boleh yang berkomunikasi. Misalnya kalau dalam dunia bisnis perusahaan itu public relation-nya, PR-nya, humasnya, atau bahkan pimpinannya yang nanti akan menjadi sorotan dari eksternal. Makanya dari itu yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik gitu. Yang memiliki skill komunikasi yang baik karena akan merepresentatifkan bisnis tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian mampu menggunakan alat atau media komunikasi secara efektif dan efisien. Menggunakan media komunikasi itu pun harus memilih siapa lawan bicaranya, siapa target marketnya. Itu harus benar-benar memilah harus secara efektif dan efisien. Target marketnya ibu-ibu umur 50 ke atas. Mungkin zaman sekarang itu ketika menggunakan sosial media itu nggak akan sampai kalau misalnya target pasarnya itu gitu. Target komunikasinya ke mereka mungkin akan lebih cocok dengan media televisi dan sebagainya. Adapun untuk anak muda justru malah kebalikannya, tergantung siapa dan ini harus bisa memetakan hal tersebut.
Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana menyusun kata yang membentuk arti atau makna. Ini juga tergantung target siapa yang menerima komunikasi. Arti dan maknanya sebisa mungkin tidak boleh multitafsir dan yang relate dengan target komunikasi kita itu siapa. Menyusun kata yang baik itu seperti apa bahasanya. Bahasa dengan anak muda, dengan ibu-ibu atau mungkin yang dari pemerintahan itu akan sedikit berbeda tergantung situasinya ya. Dan kemudian mengendalikan dan menghidupkan situasi atau suasana. Dalam bisnis juga kita harus pinter-pinter tidak hanya ngobrol bisnis terus, tapi kita melihat konteksnya juga, menghidupkan situasi dengan suasana bisa dengan berbagai macam hal. Bisa tadi menggunakan media agar lebih hidup, atau bisa juga dengan sekedar jokes atau humor-humor ringan tanpa mendistrak inti dari komunikasi tersebut. Itu juga bisa. Maka dari itu komunikator itu harus penting sekali untuk bisa mengendalikan, menghidupkan suasana. Nah, kemudian menggunakan gerakan isyarat atau bahasa tubuh untuk memperkuat penyampaian pesan-pesan bisnis. Kita ngelihat gambar di samping itu Obama sedang ngobrol dengan Leonardo DiCaprio. Nah, kita ngelihat Obama sikapnya kita ngelihatnya sedang menjelaskan, tangannya diangkat, mungkin dia sedang menjelaskan terkait kondisi Amerika Serikat atau mungkin tentang program. Nah, itu bisa menggunakan bahasa-bahasa tubuh untuk memperkuat penyampaian bisnis. Dulu Soekarno pun juga sama, waktu orasi dan sebagainya, itu mengepalkan tangan, Bung Tomo dan sebagainya juga, itu untuk memperkuat penyampaian pesan-pesan bisnis. Mungkin ketika kita bertemu dalam kelas secara offline, saya bisa mencontohkan contoh-contohnya gitu, karena ini tidak secara offline, jadi saya agak susah untuk menyontohkannya. Contoh saja yang ada di gambar itu. Begitu juga Leonardo DiCaprio ya, dia bahasanya eh, tangannya dilipat seperti itu ya dengan sorot mata yang memperhatikan, itu juga itu ekspresinya dia juga dalam menerima, meyakinkan lawan bicaranya bahwa I'm listening to you gitu, saya sedang mendengarkan kamu gitu dengan seksama gitu. Itu juga bisa salah satu dalam komunikasi dalam berbisnis. Oke, coba kita bedakan ya, komunikasi antara pribadi dan komunikasi bisnis bisa dilihat pada tabel yang ada di slide ini. Di mana secara orientasi atau tujuan ketika kita berbicara masalah komunikasi bisnis ya memang full untuk kepentingan bisnis. Kalau antara pribadi ya kepentingan masing-masing pribadi gitu. Itu udah jelas ya perbedaannya. Pokok bahasanya komunikasi antara pribadi ya masalah pribadi, komunikasi bisnis adalah masalah bisnis. Bahasa yang digunakan kalau tadi antara pribadi informal atau campuran, komunikasi bisnis itu sebisa mungkin itu adalah formal atau baku seperti itu. Formal atau baku yang digunakan khususnya nanti dalam komunikasi-komunikasi yang bersifat verbal gitu. Format penulisannya apabila harus tertulis gitu. Kalau komunikasi antar pribadi ya tidak standar, fleksibel aja seperti teman-teman ngirim chat atau ngirim surat ya, surat sekarang nggak zaman ya, ngirim chat gitu ke teman dan sebagainya ya fleksibel aja bahasanya, singkat dan sebagainya. Tapi dalam komunikasi bisnis ada standar tertentu gitu, gaya penulisannya pun sama gitu. Apabila pakai surat gitu, mungkin lewat email ya sekarang, kalau email antar pribadi antar teman gitu ya nggak ada kop surat. Kalau komunikasi bisnis itu harus ada kop surat. Untuk legalitas juga ini dari mana? Sebisa mungkin pakai stempel, harus pakai stempel gitu. Contohnya apa? Kalau komunikasi antar pribadi itu surat keluarga biasa, antar teman juga bisa lewat email. Kalau komunikasi ke bisnis ya surat bisnis, penawaran, permintaan, pemberitahuan, informasi dari perusahaan. Nah, itu semuanya harus terstandarisasi gitu. At least ada kop surat, ada stempelnya untuk penguatan atau legalitas dari konten pesan tersebut. Nah, dalam komunikasi itu ada bentuk dasar ya, bentuk dasar komunikasi ini terkait dengan segala macam komunikasi ya, tapi nanti kita coba studi case-nya di komunikasi bisnis seperti itu. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan di dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Verbal itu biasanya secara tertulis maupun
lisan. Kelihatan kata-katanya atau bisa didengarkan kata-katanya dan itu jelas kata-katanya itu menyebutkan terkait dengan hal yang apa gitu maksudnya. Nah, bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan penyampaian pesan bisnis ini tercapai dengan baik. Contohnya aja langsung membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pihak lain. Perusahaan A mengirim surat penawaran kepada pihak lain bahwa perusahaan ini memiliki barang produk dengan kapasitas ini, spesifikasinya seperti ini, itu jelas kan. Yang membaca pun, yang menerima pesan pun tahu. Jelas bukannya di judul suratnya itu surat penawaran barang. Itu jelas ini surat itu mau ngapain gitu dan sebagainya. Isinya apa itu jelas tertulisnya. Kemudian nomor 2, membuat dan mengirim surat penerimaan kerja, sama yang di atas. Melakukan negosiasi dengan pelaku bisnis lain. Negosiasi secara lisan misalnya bisa juga, oh kita kalau bisa proyek ini kita yang handle karena kita memiliki kapasitas seperti ini. Nah, itu diucapkan, kata-katanya terdengar dengan jelas gitu. Bisa direkam juga misalnya zaman sekarang ini gitu. Begitu juga dengan melakukan konferensi jarak jauh melalui telekonferensi. Biasanya di Fakultas Pertanian UMP ini juga seringkali melakukan konferensi jarak jauh seperti ini, khususnya dalam seminar-seminar nasional gitu. Pembicaranya dari mana? Bisa dari luar Jawa bahkan gitu. Pendengarnya dari mana? Pendengarnya bisa dari seluruh Indonesia. Dari Purwokerto ada, dari mana ada. Dan konferensi itu kita bisa melakukan Zoom meeting gitu. Itu kan juga jelas, kata-katanya jelas gitu. 5, berdiskusi dengan rekan satu tim juga dengan obrolan. Kan tidak mungkin kita berdiskusi semuanya diam, nggak ada yang nulis, nggak ada yang ngomong. Itu kan namanya bukan berdiskusi. Tapi dalam diskusi itu pasti ada obrolan, kata-kata yang keluar, bahkan mungkin tertulis gitu, seperti gambar di sebelah kanan bawah ini gitu. Ada yang ditulis, ada yang diobrolkan. 6, mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional. Pelatihan-pelatihan itu juga salah satunya. Dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa cari studi kasusnya masing-masing. Nah, penyampaian pesannya contohnya dalam verbal ini itu lisan dan tulisan ya, seperti surat, memo, laporan, dan lain-lain. Adapun yang menerima pesan itu ya ketika kita lisan menyampaikan dengan lisan ya kita mendengar. Kalau dengan tulisan kita membaca, pasif ya, ini aktif dan pasif. Contohnya yang pasif itu mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, mengikuti apalah itu pelatihan dan sebagainya, sejenisnya gitu. Itu termasuk dalam komunikasi verbal. Kemudian ketika komunikasi verbal seperti itu, komunikasi nonverbal seperti apa? Nah, bahasan selanjutnya, komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Itu yang termasuk dalam komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Terkadang kita berkomunikasi itu tidak harus menggunakan lisan maupun tulisan ataupun kata-kata. Kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Dari bahasa tubuh itu pun kita bisa menyampaikan pesan kepada seseorang. Atau enggak hanya gerakan tubuh dan bahasa tubuh. Dengan mengatur lingkungan sekitar saja kita bisa berkomunikasi dengan orang. Seperti itu, memiliki tujuan tertentu dengan seseorang. Di bisnis seringkali digunakan. Coba kita lihat contohnya pada komunikasi nonverbal. Yang pertama, misalnya dengan mengerutkan dahi, sambil dahinya mengkerut. Itu menunjukkan ke orang yang di sekitar kita, yang kita ajak berkomunikasi, bahwa kita sedang benar-benar sedang berpikir keras gitu. Misalnya teman-teman sedang ujian gitu kan, wah mengerutkan dahi, terus ngelihat ke atas, terus mainin bolpen gitu. Itu kan kepingin menunjukkan kepada penjaga ujian bahwa teman-teman itu sedang berpikir gitu. Tapi nggak tahu di dalamnya berpikir atau tidak. Ya gitu. Itu salah satu contoh komunikasi nonverbal. Nomor 2, ini tidak harus dengan gerak tubuh nih, misalnya meletakkan asbak di atas meja menunjukkan bahwa tamu boleh merokok. Nah, kalau misalnya ada yang bertamu di tempat kita dan kita sediakan asbak, berarti kita mengizinkan tamu itu untuk merokok. Begitu pula misalnya kita lagi mampir dan di situ ada asbak,
Oh, berarti kita tahu bahwa tuan rumah mengizinkan kita untuk merokok. Saya tidak merokok, cuma misalnya kita bisa tahu gitu. Oh, maksudnya itu seperti ini toh. Begitu juga sebaliknya, kalau nggak ada asbak ya, ketika mungkin teman-teman atau siapapun ingin merokok itu mungkin lebih baiknya adalah izin atau mungkin harus dilakukan di luar rumahnya karena kita tidak tahu si tuan rumah itu punya apa namanya anak kecil atau enggak gitu. Mungkin tuan rumah tidak berkenan kalau rumahnya digunakan atau merokok di dalam rumahnya seperti itu. Dan itu tidak hanya konteks dalam rumah, bisa juga di dalam perusahaan atau kita ketemu klien, ternyata klien kita nggak suka ada orang merokok, itu juga harus perlu diperhatikan seperti itu. Nomor tiga, tangan mengepal menunjukkan bahwa penuh percaya diri. Ya dulu ya kita ngelihat ya Soekarno dan sebagainya kalau sedang orasi Bung Tomo itu selalu mengepalkan tangan merdeka gitu. Itu penuh percaya diri gitu kan nggak mungkin tidak mengepalkan tangan gitu. Ya hanya biasa aja dengan nada yang rendah lagi. Ya merdeka. Itu kan tidak mungkin. Itu siapa yang mau ngikutin? Siapa yang terbakar semangatnya gitu karena kan saat itu tujuannya adalah kemerdekaan mempengaruhi orang lain untuk tetap semangatnya berkobar kalau tidak menunjukkan hal seperti itu yang menyampaikan saja tidak percaya diri bagaimana orang mau mengikuti gitu itu salah satu contohnya juga kayak gitu. 4, di bank misalnya ruang tunggunya itu tanpa menggunakan tempat duduk. Nah ada yang model seperti ini di bank ya. Ini menunjukkan bahwa nasabah akan dilayani dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Oke, tidak perlu tempat duduk karena apa? Karena kita akan melayani Anda dengan cepat. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau disediakan tempat duduk berarti dari bank, misalnya konteksnya ini bank, berarti oh ya pasti pelayanannya membutuhkan waktu sehingga kita sediakan tempat duduk. Nah, tipe tempat duduk juga ada tempat duduk yang nyaman, ada tempat duduk yang biasa. Kalau tempat duduk yang biasa kemungkinan ya menunggu tapi tidak terlalu lama. Kalau yang nyaman mungkin akan sedikit lama, misalnya seperti itu. Atau mungkin proses negosiasinya akan lama, sudah ketemu nih, tapi akan lama. Misalnya di kantor-kantor kan atau di kampus bahkan ketika ada tamu, ada pembicara dari luar, kita persilahkan, oh kita di ruang tamu dulu gitu. Sambil menunggu, nanti di situ disediakan tempat sofa yang nyaman, disediakan minum dan sebagainya. Itu salah satu contoh komunikasi nonverbal agar nyaman seperti itu. Bahwa Anda di sini akan kami layani dengan nyaman. Oke. Secara ringkas, dalam komunikasi nonverbal, orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang. Nah, kadang multitafsir juga nih. Pada umumnya, komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur dan sulit dipahami. Sometimes, kadang-kadang kita juga bingung, ini maksudnya orangnya apa ya? Apalagi kalau kita beda budaya, jangankan beda budaya, mungkin antar kakak dan adik saja yang biasa ketemu, kadang kita juga bingung, maksudnya apa gitu. Maksudnya apa? Kok dia diem aja sih? Kok dia dari tadi mengerutkan dahi? Ya kalau oh dia lagi mikir ya, oh, itu mungkin gampang ditebak. Tapi tiba-tiba dia kok diem, marah dan sebagainya. Kalau setiap kali disapa nggak mau melengos gitu ya, memalingkan muka. Nah itu maksudnya apa gitu? Komunikasi nonverbal juga sifatnya spontan ya dibandingkan komunikasi verbal. Biasanya itu muncul saat berkomunikasi spontan gitu, nggak dibuat-buat juga. Ada yang dibuat-buat tapi kebanyakan hampir itu muncul secara spontan. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh lebih besar daripada komunikasi verbal karena menunjukkan ekspresi emosionalnya kelihatan gitu. Isyarat komunikasi nonverbal sangat penting terutama kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Komunikasi nonverbal penting artinya bagi pengirim dan penerima pesan karena sifatnya efisien, nggak perlu panjang lebar. Anda tahu apa yang saya maksud gitu. Intinya seperti itu. Suatu pesan nonverbal dapat disampaikan tanpa harus berpikir panjang dan pihak audiens dapat menangkap artinya dengan cepat. Meskipun dapat berdiri sendiri, komunikasi nonverbal berkaitan erat dengan ucapan ya, dengan komunikasi verbal secara lisan. Ini berarti sering terjadi penggabungan antara komunikasi verbal dan nonverbal dalam satu situasi. Seperti itu yang tadi saya ucapkan, Soekarno sedang orasi, makanya dicampur dengan
komunikasi nonverbal, mengangkat, mengepalkan tangan, seperti itu. Menurut Elaine Bovey, komunikasi nonverbal tujuannya ada berbagai macam, memberikan informasi jelas. Tadi asbak, maksudnya apa? Boleh rokok, nggak ada asbak, harus bertanya dulu, at least, atau bahkan nggak boleh merokok. Memberikan informasi itu. Mengatur alur suatu percakapan. Tadi dengan gerakan tangan, ya, Obama itu juga bisa mengatur alurnya nanti kita mau kemana dan sebagainya. Mengekspresikan emosi dengan mengepalkan tangan misalnya. Memberi sifat, melengkapi, menantang atau mengembangkan pesan-pesan verbal dengan menunjuk orang misalnya itu. Wah, ada kayak menantang banget. Seperti itu. Mengendalikan mempengaruhi orang lain juga bisa karena kalau kita ngobrol kan salah satu tujuannya adalah kita bisa menginfluence orang lain dalam konteks obrolan kita. Oke. Dan yang terakhir adalah mempermudah tugas-tugas yang khusus. Intinya membantu komunikasi verbal. Dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal dapat menentukan kredibilitas dan potensi kepemimpinan orang. Kita ngelihat sendiri pimpinan-pimpinan negara, baik negara Indonesia maupun negara lain, pasti kalau kita ngelihat punya gerakan-gerakan tertentu atau komunikasi-komunikasi nonverbal tertentu yang biasa mereka gunakan. Jika dapat belajar mengelola kesan yang dibuat dengan bahasa isyarat, karakteristik atau ekspresi wajah, suara, dan penampilan, maka seseorang akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Dengan kata lain, manajer dalam suatu organisasi bisnis juga harus dapat menjadi komunikator yang baik. Dia harus tahu bagaimana menyampaikan pesan bisnis kepada bawahannya. Ekspresi, nada suara itu sangat-sangat berpengaruh. Contohnya, kalau di dalam kelas saya memanggil mahasiswa, sebut saja mahasiswanya A ya, A gitu. Akan sangat berbeda ketika saya, oke, Mas A, tolong maju ke depan gitu. Itu berarti bisa ditangkap bahwa saya meminta A maju ke depan untuk melaksanakan tertentu, mengerjakan sesuatu tapi dengan kondisi yang normal. Berbeda dengan Mas A maju ke depan. Itu akan berbeda penangkapannya. Oh, jangan-jangan dengan nada yang tinggi ini, ekspresinya seperti itu, dosen ini sedang marah karena mahasiswa A ini mungkin ribut sendiri di dalam kelas. Itu bisa juga gitu. Jadi kita juga harus pintar selain mengekspresikan juga menerimanya juga harus paham. Nah, seperti di gambar ini misalnya SBY sedang orasi menggunakan gerakan tangan. Itu kita harus tahu, oh SBY sedang melakukan penekanan-penekanan khusus pada konteks yang dibahasnya. Sebelah kanan Jack Ma mungkin dia sedang mengikuti presentasi startup gitu dan dia mungkin dengan ekspresi seperti ini. Itu tandanya apa? Ya sebagai presentator, oh ini dia bosen nih gitu. Berarti saya harus melakukan sesuatu yang membuat atau ya bisa mengendalikan, mengubah suasana menjadi lebih baik sehingga Jack Ma ini dia bisa tersenyum atau bisa kagum pada presentasi kita gitu. Oke, baik itu saja terkait dengan pendahuluan dengan tema komunikasi ya, dan kita juga sudah nyerempet di komunikasi bisnis. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.